kita mulai kembali lagi bersama kami di Bincang-Bincang Agak Malam. Kita langsung masuk ke nama saya Wilson, NIM 71 2018 039. Nama saya Susana Fembriani, 71 2018 043. Nama saya Devi Kawohan, 71 2018 085. Nama saya Joris Mandagi, NIM 71 2018 293. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Menurut agama-agama timur itu, agama itu apa sih sebenarnya? Saya akan menjawab bagaimana sih agama-agama timur itu memahami apa itu agama. Nah, dalam memahami agama dalam agama-agama timur, agama itu dia selalu berurat akar pada konteks. Jadi dalam agama timur itu mereka lebih mandiri dalam menjawab konteks mereka pada tataran keagamaan itu sendiri. Kemudian agama itu dia selalu berasal dari bawah, dia selalu berangkat dari bawah. Ketika kita berbicara mengenai agama-agama timur tidak pernah terlepas dari kehidupan sehari-hari. Jadi, agama timur itu dia tidak kaku, selalu berporos pada kehidupan sehari-hari. Kemudian, nilai luhur yang mereka hidupi juga itu berasal dari kehidupan mereka sendiri. Kemudian, agama itu juga adalah sebuah proses. Kalau di barat, kita memahami agama itu sebagai yang lebih baku, jadi dia lebih kaku. Tetapi kalau dalam agama timur, agama itu adalah proses. Kemudian agama-agama timur ini juga memahami agama itu sebagai sebuah jalan seseorang pengalaman, sebagai sebuah pengalaman personal yang nyata dan juga komunitas yang intim dengan kekuatan yang suci itu sendiri. Kita masuk ke soal nomor 2, esensi peradaban agama timur. Langsung saya dijawab. Baik, kita masuk pada nomor 2, yaitu esensi dari peradaban agama timur. Yang pertama yaitu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua alam, yang ketiga relasi intersubjektif. Bicara agama timur adalah berbicara tentang peradaban kita. Tidak ada sebuah peradaban yang tidak berangkat dari sebuah falsafah lokal. Agama selalu berciri kontekstual dan berurat akar pada spirit rasionalitas. Esensi dari peradaban agama timur adalah pengalaman. Pengalaman ini yang menjadi sentral dari peradaban timur. Peradaban timur pada prinsipnya selalu memiliki ciri yang tidak kaku, sehingga agama-agama dari peradaban timur selalu memiliki ciri yang tidak pernah terlepas dari kehidupan sehari-hari. Nilai luhur atau budaya dalam kehidupan sehari-hari itu yang juga menjadi esensi utama dari wajah peradaban timur. Kita masuk ke soal nomor 3. Topik yang diberikan Bhakti Yoga dan relevansinya dengan ke-6 poin. Sebelumnya Bhakti Yoga ini sendiri adalah tanda cinta kasih yang tulus dari manusia untuk ilah yang tertinggi dengan cara melakukan pemujaan. Begitu. Oke, poin yang pertama intersubjektif. Dalam Bhakti Yoga juga terkandung yang namanya ciri intersubjektif. Yang dapat dilihat dari cara menghormati dan mampu memberdayakan komponen-komponen lain yang hidup bersama-sama di dunia ini bersama manusia. Terus melalui Bhakti Yoga ini manusia dapat merespon, memperbaharui etika serta melakukan timbal balik yang dilakukan melalui pemujaan yang didasari dari ketulusan hati. Lanjut. Pada poin yang kedua, bagi saya ketika seseorang itu melakukan Bhakti Yoga, artinya ada sikap atau respon terhadap kekuatan yang suci itu. Nah, dalam jalan ini juga manusia mencintai Tuhan dengan tulus dan taat dalam menjalani kehidupannya. Jika manusia sudah berhasil melewati jalan ini, maka manusia akan memperoleh ketenangan jiwa, karena jika semakin kuat cinta kasihnya kepada yang ilahi itu, cengkraman dunia ini semakin kuat begitu. Jadi, ketika seseorang melakukan Bhakti Yoga, selain dia membaktikan diri kepada alam dan lain-lain, dalam Bhakti Yoga di sini juga dapat dikatakan bahwa dia membaktikan diri dengan atau merespon
kekuatan yang suci itu melalui pemujaan-pemujaan yang dilakukan kepada yang ilahi itu sebagai respon kepada kekuatan suci itu. Nah, dengan cara melakukan bhakti yoga itu sendiri. Poin ketiga. Nah, keinginan dalam bhakti yoga dapat dipahami sebagai keinginan yang bisa dikatakan meniadakan, tapi juga bisa dikatakan membatasi. Kenapa seperti itu? Nah, menurut saya, dalam bhakti yoga di sini seorang akan membaktikan dirinya untuk taat kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa merealisasikannya pada pemujaan-pemujaan yang ada. Meniadakan keinginan itu terjadi ketika seseorang membaktikan diri kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang di sekitarnya, serta kepada alam. Sehingga membatasi keinginan di sini lebih kepada melakukan jalan untuk mencapai moksa atau kesadaran. Di sini mungkin seseorang itu akan lebih sadar bahwa keinginan itu akan tetap ada, tapi harus ada yang ditiadakan dan harus ada yang dibatasi. Berikutnya, poin yang keempat tentang keseimbangan. Relevansi keseimbangan dalam bhakti yoga yaitu di mana kita mampu melatih diri kita untuk memuja dengan tulus dan ikhlas kepada Tuhan maupun kepribadiannya, dan taat dalam menjalani kehidupan. Jika kita mampu melewati hal tersebut, maka kita akan memperoleh ketenangan jiwa. Jadi semakin kita kuat cinta kasih kita kepada Tuhan, semakin lemah cengkeraman dunia. Oke, kita masuk ke poin keempat. Maksud saya kelima. Agama sebagai proses yang tidak didapat secara sempurna begitu. Bhakti yoga ini juga merupakan sebuah proses kehidupan untuk mencapai moksa begitu, dan untuk mencapainya tidak bisa didapat secara instan. Kita lanjut. Poin ke-6. Nah, merayakan perbedaan dalam bhakti yoga dapat dipahami sebagai sesuatu yang membaktikan diri bukan hanya bakti terhadap Tuhan atau ilah yang tertinggi, tapi juga membaktikan diri kepada diri sendiri, sesama, hewan, sampai kepada lapisan-lapisan elemen yang ada. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa bhakti yoga juga, dalam bhakti yoga juga bukan hanya melakukan jalan kebaktinan menuju kepada satu titik atau ilah yang tertinggi, tapi juga membaktikan diri untuk merayakan perbedaan dengan memberi sedekah kepada orang yang tidak mampu sampai memberi makan kepada hewan. Di sini ia tidak membatasi dirinya kepada keadaan-keadaan yang ada, tapi memberi ruang untuk bersedekah dan memberi bantuan bukan hanya untuk sesama, tetapi juga kepada semua makhluk hidup lainnya. Yang dilanjutkan untuk pertanyaan nomor 4. Baik, saya akan menjelaskan hal yang paling mencerahkan atau menginspirasi saya ketika saya mempelajari agama-agama Timur. Ketika saya mempelajari agama-agama Timur, hal yang paling mencerahkan saya adalah saya mendapati sifat dalam agama-agama Timur itu dia sangat bersifat intersubjektif. Artinya ketika kita sebagai manusia hidup di dunia ini, kita tidak melihat kita sebagai yang paling berkuasa, tetapi ada makhluk-makhluk lain yang perlu kita hormati, yang sama dengan kita, sehingga ketika kita hidup, kita dapat menghargai satu sama lain. Dan yang paling saya memahami adalah ketika saya menghargai alam, maka alam juga akan menghargai saya. Materi yang membuat saya terkesan saat belajar agama-agama Timur yaitu tentang agama Timur yang sangat menerima atau merayakan perbedaan. Yang jika kita kaitkan dengan konteks saat ini, bahwa masih ada yang belum bisa menerima perbedaan, baik itu suku, agama, ras, dan antar golongan maupun antar bangsa. Dengan adanya materi ini, lebih menyadarkan saya bahwa saling menghargai dan menerima perbedaan di antara kita sangat penting dan sikap yang harus dilakukan. Satu hal yang menarik yang saya dapat dari belajar agama-agama Timur yaitu tentang jalan hidup yang berporos pada satu titik kehidupan manusia yang akan selalu menjaga keseimbangan alam dalam tatanan konteks yang terjadi. Di sini manusia tidak diberikan kekuasaan untuk menguasai dunia ini, menguasai hewan, menguasai makhluk hidup yang lainnya. Tapi di sini agama-agama Timur lebih mencerahkan bahwa manusia itu diberikan kesempatan untuk menjaga keseimbangan alam dalam konteks yang terjadi. Nah, menurut saya ini jalan hidup ini sangat menarik, apalagi ini berpusat pada pengalaman seseorang dalam merespon kehidupan yang bukan hanya membaktikan diri terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang-orang di sekitar, tapi juga membaktikan diri pada alam yang mencakup hewan serta tumbuh-tumbuhan dan segala lapisan elemen yang ada di dunia ini. Sekian. Dari saya,
Pembelajaran ini membantu untuk mempertegas kedudukan manusia yang tidak akan terlepas dari alam. Jadi manusia dan alam selalu akan melakukan timbal balik. Nah, terus yang kedua, realita kehidupan. Kadangkala ekspektasi manusia selalu sesuai dengan realita yang ada. Jadi jangan terlalu kecewa karena itulah realita yang harusnya dijalani tanpa ada apanya, tapi apa adanya, sesuai dengan kemampuan kita dan tidak terlalu memaksakan. Jadi begitulah diskusi kami pada hari ini. Terima kasih. With it.